warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra dengan NIM M012485 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan soal remedial nomor 1, 2, dan 4. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan nomor 1 terlebih dahulu. Kita ketahui misal X1 jumlah kasir shift pagi dan X2 jumlah kasir shift siang. Maka karena jumlah kasir tidak mungkin bilangan pecahan, maka program ini integer linear. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi tujuan dan kendala. Yang pertama, fungsi tujuan dulu. Tujuan dari fungsi tujuan ini untuk meminimumkan total biaya gaji kasir. Kemudian kendala yang pertama yaitu menjamin minimal 600 pelanggan terlayani. Kendala kedua yaitu menyatakan kasir pagi minimal 3 orang. Dan kendala ketiga membatasi total kasir maksimal 15 orang. Kita ketahui dari soal shift pagi dari jam 8 sampai 14 rentang waktu bekerja 6 jam dengan kemampuan melayani pelanggan 6, shift siang dari jam 14 sampai 20 rentang waktu 8 jam dengan kemampuan melayani 6. Kemudian kita masuk ke fungsi kendala, yaitu biaya kasir pagi yaitu 100.000 dan biaya kasir siang 120.000. Kita masuk ke kendala, kita cari X1 yaitu kemampuan kasir pagi yaitu rentang waktu 6 jam dikali kemampuan melayani 6 jam maka 36 pelanggan per hari. Sedangkan kemampuan kasir siang yaitu rentang waktu 8 jam dikali kemampuan melayani 6 yaitu 48 pelanggan jam per hari. Pelanggan per hari. Selanjutnya kita menentukan kendala pertama yaitu kita ketemu 36 pelanggan per hari, kita masukkan jadi X1 tambah kemampuan kasir siang 48 kita jadikan X2, maka 36 X1 tambah 48 X2 lebih dari sama dengan 600. Selanjutnya kasir minimal 3 orang, yaitu X1 ini lebih dari sama dengan 3. Terus yang ketiga jumlah kasir maksimal 15. Nah ini kita jumlahkan, yaitu jumlah kemampuan kasir pagi tambah kemampuan kasir siang yaitu X1 plus X2 kurang dari sama dengan 15. Integer X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita ketemu model matematikanya yaitu min Z sama dengan 100.000 X1 tambah 120.000 X2. Kendala pertama 36 X1 plus 48 X2 lebih dari sama dengan 600. X1 lebih dari sama dengan 3. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 15. X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Integer. Selanjutnya kita akan menentukan soal nomor 2, yaitu tentukan solusi optimal dari maksimum Z sama dengan 10 X1 plus 2 X2 plus X3 dengan kendala X1 plus X2 plus X3 sama dengan 2, X2 kurang dari sama dengan 5, X1, X2, X3 lebih dari sama dengan 10. Kendala pertama bertipe sama dengan sehingga ditambahkan variabel semu yaitu R1. Kendala kedua, ini yang kendala pertama ini bertipe semu sehingga ditambahkan R1. Kendala kedua kurang dari sama dengan, maka ditambah variabel select yaitu S1 dengan X1, X2, X3, R1, S1 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya fungsi tujuan metode EM. Nah, karena kasus maksimisasi variabel semu dikurangi dengan M, sehingga Z sama dengan 10 X1 plus 2 X2 plus X3 kurang M R1. Kita pindahkan ke ruas kiri menjadi Z min 10 X1 plus 2 X2 min X3 plus M. Ini di substitusi dari sini. R1-nya jadi 2 min X1 min X2 min X3 kita substitusi ke M, jadi ini sama dengan 0. Kemudian Z
min 10x1 min 2x2 min x3 plus 2m min mx1 min mx2 min mx3 sama dengan 0. Sehingga Z min 10 plus M X1 kurang 2 plus M X2 kurang 1 plus M X3 sama dengan min 2M. Selanjutnya kita masukkan ke tabel simplex atau DM. Kita masukkan yaitu variabelnya yaitu Z. Kita masukkan sini R1, S1. Nah, yang pertama kita akan menentukan EV. Kita cari yang koefisien paling negatif dari Z, yaitu 10, maka ini adalah EV. Selanjutnya kita akan menentukan LV, yaitu kita akan menghitung rasio terlebih dahulu, yaitu kita cari RHS dibagi koefisien dari EV, maka 2 dibagi 1, 2, 5 dibagi 0, tidak bisa, maka yang kita gunakan adalah 2 ini. Selanjutnya kita akan menentukan pivot, yaitu kita akan mencari potongan dari EV dan LV, yaitu di koefisien R1 ini yaitu 1, maka pivotnya 1. Selanjutnya kita perlu mengubah baris, karena X1 masuk basis dan R1 keluar basis, maka baris R1 berubah menjadi baris X1. Karena pivot sama dengan 1, maka baris ini tidak berubah, jadi baris baru tetap ini. Selanjutnya kita akan mengubah baris dari Z. Kita cari rumus, yaitu tujuannya adalah menghilangkan angka min 10 min M ini pada kolom X1. Yaitu rumusnya adalah R yang ini ditambah 10 plus M R dari pivot. Maka kita temukan 10 min M ditambah 10 plus M kali pivot, maka hasilnya 0. Terus kemudian X2 min 2 min M ditambah 10 plus M kali pivot sama dengan 8. Terus min 1 min M ditambah 10 plus M hasil kali pivot hasilnya 9 dan seterusnya. Maka kita temukan tabelnya ini, dan RHS-nya 20. RHS-nya adalah 10 plus M kurang 2M kali 1, maka hasilnya 20. Selanjutnya kita temukan iterasi 2, yaitu ini sudah optimal. Kenapa? Karena pada baris Z sudah tidak ada koefisien negatif, yaitu ini sudah 0, 8, 9, 10 plus M, 0, 20, maka ini kan sudah tidak ada bilangan negatif, maka ini sudah optimal. Selanjutnya kita tentukan variabel basis, yaitu X1 sama dengan 2, S1 sama dengan 5, kemudian variabel basis, ini variabel basisnya yaitu X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, R1 sama dengan 0. Kita peroleh X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan 0, maka nilai maksimal dari Zmax yaitu 20. Selanjutnya kita akan menyelesaikan nomor 4, yaitu tentukan solusi optimal dari program integer berikut. Maksimalkan Z sama dengan 4x1 plus 3x2 terhadap 2x1 plus x2 kurang dari sama dengan 5. x2 kurang dari sama dengan 2, x1, x2 lebih dari sama dengan 0, dan integer. Yang pertama, kita akan menentukan titik pojok garis 1, 2x1 plus x2 sama dengan 5. Jika x1 0, maka x2 sama dengan 5. Diperoleh titik 0,5.
Jika X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 2,5 diperoleh titik 2,5,0. Garis kedua, X2 sama dengan 2. Selanjutnya adalah titik potong. Kita substitusi X2 sama dengan 2 ke persamaan. 2X1 plus X2 sama dengan 5. 2X1 plus 2 sama dengan 5. 2X1 sama dengan 3 karena ini pindah ruas ke kiri, jadi kurang plus X1. 3 dibagi 2 sama dengan 1,5, maka persamaannya 1,5, 1,5,2. Kemudian kita tentukan grafiknya ini. Selanjutnya kita akan mengevaluasi fungsi tujuan. Kita cari titik pertama yaitu 0,0, maka nilai Z-nya 0. Nah, kenapa kok 0 ini? Titik ini kita substitusi ke persamaan ini yaitu 4X1 plus 3X2. Nah, 4X1-nya 0. Ini terus dimasukin ini 4 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Terus titik 2, 0,2. Kita substitusi ke persamaan ini 3 kali 2, 6. Terus 4X1 kita kalikan 2,5, 10. 1,5 kali 4, 1,5 kali 4 tambah 3 kali 3 kali 2, maka jawabannya 12. Ini yang terbesar. Nah, kenapa bukan integer? Nah, karena bukan bilangan bulat. Selanjutnya adalah kita akan menentukan submasalah 1. Kita akan menambahkan kendala X1 lebih kurang dari sama dengan 1 ke submasalah 1. Maka kita dapatkan grafik seperti ini. Titik potongnya di sini 1,2. Kita cari Z. Kita cari Z sama dengan 4 dikali kita substitusikan titik potong ini ke persamaan ini menjadi 10. Jadi solusinya adalah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan Z sama dengan 10. Selanjutnya submasalah 2. Di sini saya akan menambahkan kendala X1 lebih dari sama dengan 2, yaitu ini saya buat grafik, maka hasilnya ke sini dari di antara 2 sama 1. Jadi potongnya ada di 2,1. Kita masukkan ke Z. Z sama dengan 4 dikali 2 tambah 3 dikali 1. Maka hasilnya 11. Nah, solusinya yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan Z sama dengan 11. Nah, kesimpulannya karena sudah integer, karena dua submasalah ini sudah integer, maka tidak perlu dilakukan lagi. Maka kita dapatkan solusi optimal submasalah 1 sama dengan Z sama dengan 10, dan submasalah 2 sama dengan Z sama dengan 11. Karena 11 lebih dari 10, maka yang kita gunakan adalah yang solusi yang ini, yaitu X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1, dan Z max sama dengan 11. Baik, cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.